teks tersebut dipakai. Ya, seperti tadi, kalau ada kata sholat, ya pada umumnya artinya ya kita melakukan sholat, yaitu gerakan dari takbir sampai salam. Kan begitu definisinya. Itu makna syar'i. Seperti misalnya hadis tentang wudu. Ya, wudu ketika menjelang tidur, itu ada hadis yang menyebutkan Rasulullah berwudu, tapi ternyata dijelaskan di kitab-kitab syarah hadis, maknanya itu Rasulullah ketika wudu mau tidur, itu kadangkala wudunya itu hanya cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, kepalanya, cuci rambut sedikit gitu ya, diusap sedikit, dan itu ringan sekali, sangat cepat sekali. Tidak seperti sholat, tidak seperti wudu untuk sholat. Itu ada penjelasan seperti itu di kitab loh ya. Ustadz lupa kitab apa itu. Itu ada kitab syarah hadis yang pasti. Nah, semacam itu adalah makna syar'i, makna bagaimana kata tersebut digunakan. Kemudian makna urfi. Nah, makna urfi ini adalah makna yang biasa dipakai oleh para ulama. Nah, contoh misalnya ketika adik-adik ya gini saja, ringan-ringan saja, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu gitu ya. Macam-macam istilah itu kan beda-beda, dan kadang beda mazhab, beda lagi. Atau juga misalnya di kitab Ihya Ulumuddin ya, misalnya di kitab fikih, di kitab tafsir ya, itu kan macam-macam. Penggunaan kata itu kadang satu kata digunakan untuk yang berbeda-beda. Di Al-Quran banyak contohnya, di hadis juga ada. Nah, kalau di kitab Ihya, ya, di kitab Ihya itu banyak ulama-ulama yang ketika mendaras kitab Ihya itu tidak berani menerjemahkan nama-nama makanan yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Sebagaimana di kitab hadis Sunan An-Nasai, di kitab hadis Muwatta ya. Itu Ustadz beberapa hari yang lalu membaca, itu banyak istilah-istilah yang kalaupun kita cari di kamus, itu bisa jadi berbeda dengan penjelasan ulama di kitab-kitab syarah hadis. Bisa jadi. Ya, seperti istilah-istilah minuman keras pada zaman Rasulullah, itu istilahnya macam-macam. Ya, atau pakaian yang dicelup apa, itu ada istilahnya sendiri. Wadah minuman apa, itu ada istilahnya sendiri. Yang itu berpengaruh kepada isi minumannya, kehalalannya, dan lain sebagainya. Banyak itu istilah yang itu urfi. Kebiasaannya gimana teks tersebut bermakna. Oke, kemudian lanjut potensi yang keempat ketika kita belajar agama itu adalah kita belajar potensi multi makna. Nah, seperti tadi adik-adik sudah belajar kan? Ada apa? Ada contoh assalamualaikum tadi loh. Ya, kan nggak mungkin kita berdoa mengucapkan assalamualaikum tapi maksudnya adalah kita mendoakan buruk kepada seseorang yang kita ucapi salam, gitu ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian kita harus belajar juga konsekuensi dari pemaknaan tersebut. Ya, konsekuensinya apa? Ya, berkaitan dengan maqasidus syariah. Contoh misalnya adik-adik ya. Ketika adik-adik itu, nah ini dia, baru ingat. Ustadz baru kemarin malam ngobrol-ngobrol sama istri, cerita, Ustadz barusan baca, yaitu kitab apa ya? Nah, kitab Bulughul Maram. Adik-adik pada kenal kan kitab Bulughul Maram? Itu di bab tentang aib pernikahan.
Ya, aib pernikahan. Ya, ini adik-adik jangan kaget.